Halo Leo, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Leo hari ini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkah dalam kerendahan hati. Amin. Leo, ini adalah pembacaan bagi kamu yang masih penasaran atau mungkin masih menaruh asa dan harapan yang cukup besar. Apakah mungkin kamu bersama dengan dia kembali? Gitu ya. Ini tentu saja lebih cocok diarahkan kepada mantan gitu ya. Makanya apakah masih bisa kembali gitu. Nah, mari harapkan dari pembacaan kartu tarot ini kamu akhirnya bisa mampu menemukan apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Haruskah ini ditunggu, dinanti, ataukah harus dia dikejar gitu ya. Nanti mari akan memberikan sekelibat gambaran bagaimana dia dan bagaimana kedepannya hubungan kalian. Oke ya, tapi sebelumnya mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Leo dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, kita mulai dengan ngelihat ya keadaan dia yang sekarang. Ini paling cocoknya untuk kamu yang sudah cukup lama tidak lagi bertukar kabar ya. Setelah kamu dan dia berpisah, apa kabar kamu sayang? Gitu ya. Oke, baik. Dalam keadaan sedih ya. Oke, baik. Ada sesuatu yang sampai sekarang itu masih belum tuntas, masih belum selesai dalam hidupnya dia. Dan ini mungkin bisa juga kena terhadap hubungan kalian gitu ya. Maksudnya dengan berakhirnya hubungan kalian di sini. Kalau mari bilang apapun yang pernah hadir dalam hidupnya pasangan kamu ini Leo, itu menjadi sebuah persoalan apabila yang dia miliki itu tidak lagi bisa dia miliki gitu ya. Proses untuk melepas bagi pasangan kamu ini sebuah perkara yang sulit gitu. Nah, kondisi dan keadaan dia saat ini mari katakan jauh dari kata bahagia. Ada Five of Cups di sana. Lebih banyak dia menyaksikan hidupnya itu penuh dengan tantangan, penuh dengan kompetisi, penuh dengan pertarungan gitu ya. Dan itu cukup banyak menghabiskan energinya dia. Posisi untuk berkembang dalam sektor apapun dalam hidupnya dia itu penuh dengan challenge di situ, penuh dengan tantangan di situ. Jadi pasangan kamu ini lebih modenya itu mode survive gitu ya, mode untuk bertahan hidup aja di saat ini itu sudah syukur alhamdulillah puji Tuhan. Nah gitu ya kira-kira ya. Jadi enggak yang mulus-mulus aja ini persoalan. Dan rasa-rasanya persoalan demi persoalan itu enggak putus-putus datang dalam hidupnya dia. Dan posisi saat ini, hal yang patut untuk disyukuri itu dikit banget gitu loh. Dikit banget yang bisa dia saksikan. Lebih banyak yang kok hidupku kayak gini banget ya, kok hidupku ini challenging banget ya. Nah gitu. Tapi dalam perkembangan kehidupan dia ini nanti pasti akan menguatkan dia gitu ya. Nah terutama balik lagi kepada hubungan kamu bersama dengan dia. Apalagi jika ini kalian baru-baru aja memutuskan untuk berakhir gitu ya. Masa berkabung itu masih dialami oleh pasangan kamu. Masih kayak ingin berontak gitu. Terutama apabila hubungan ini kamu yang akhiri. Apalagi kalau kamu mengakhirinya dengan cara sepihak. Misalnya kamu ngeblokir dia. Misalnya kamu tidak blokir tapi kamu udah gak mau lagi respon ke dia gitu ya. Itu dia yang ya ampun kok gini banget gitu. Masih posisi berduka gitu ya. Dan kalau kalian ini baru-baru aja pisah tadi, masih akan menunggu kamu, masih akan cari cara gimana biar dia itu bisa ngeakses kamu. Nah itu ya kalau kalian yang baru-baru aja pisah. Tapi kalau kalian sudah hitungan
di atas 6 bulan ke atas gitu ya. Nah, ke kondisi teraktualnya dia lagi banyak sedihnya gitu ya. Lagi posisi batin yang tidak baik-baik saja dan bahkan kehidupan di banyak sektor. Masalah demi masalah tak kunjung putus, tak kunjung selesai. Memberontak terus-menerus, tidak menerima fakta dalam hidupnya dia. Masih sulit sekali menerima apa yang datang, apa yang pergi. Masih sulit sekali posisinya di sini. Tapi dia kalau untuk lari dari tantangan kelihatannya enggak gitu ya. Hanya saja sulitnya menemukan solusi, sulitnya menemukan jalan keluar. Nah, itu pasangannya kamu. Jadi lagi babak belur, kondisi kehidupannya dia lagi babak belur. Misalnya kalau dia itu sudah punya keluarga ternyata ya, kamu terlibat dalam urusan cinta segitiga dengan seseorang ini. Jangan-jangan dalam rumah tangganya itu pun lagi banyak cekcoknya, lagi banyak ributnya gitu. Untuk bisnis dan karir juga demikian gitu ya. Ada yang membuat dia resah, ada yang membuat dia cemas untuk posisi di hari ini. Dan bahkan ini bisa sudah terjadi dalam kalau kamu udah lama nggak hubungan dengan dia ya, ini kayak 5 bulanan gitu. 5 bulan belakangan ini ada aja alasan dia untuk menitikkan air matanya dia gitu loh ya. Kembali mengingat hidup dia di masa lalu mungkin yang lebih indah, yang lebih kelihatan itu smooth jalannya, bahkan amazing, fantastis. Kepingin mengulang terhadap kehidupan yang itu, lebih cenderung di sana. Melihat bagaimana masa depan itu masih sebuah hal yang sulit bagi pasangan kamu ini ya. Oke, baik, sekarang ayo kita lihat gimana dia ke hubungan kalian. Oke. Untuk hubungan kalian ini, dia melihat hubungan ini salah satu yang membuat dia itu resah banget gitu ya. Nah, karena dia kehilangan cintamu, walaupun pada kenyataannya dia yang mutusin kamu, tapi di sini dia merasa kehilangan juga gitu. Dan kemudian ingin mencari cinta yang baru. Ya, ingin mencari cinta yang baru. Nah, kalau dengan kamu saat ini dia bilang bahwa masih belum ingin memperbaiki dengan kamu. Ya, masih belum ingin, tapi mencoba untuk mencari perhatian kamu ini bisa banget. Tapi caranya dia cari perhatiannya kamu ini biasanya nggak enak gitu ya. Bisa dengan gaya manas-manasinnya kamu, ngegadohin kamu ya, lebih ke arah situ lagi. Atau justru dalam diam gitu ya, senyap-senyap dia itu udah stalking akun sosial medianya kamu, atau nanya-nanya kabarnya kamu kepada seseorang. Tapi di sini daripada minta bantuan orang untuk tahu bagaimana perkembangannya kamu, Leo, dia lebih coba untuk main sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu tanya, masih rindu nggak dia, C? Gitu. Ini rindu banget. Ini rindu sekali ya. Ada rasa kecewa di situ, ada rasa nggak mampu sendiri gitu ya, nggak mampu hidup sendiri di sini. Untuk sekarang, karena dia lepas dari kamu, dia kehilangan kasih sayang, dia kehilangan pondasi hidupnya dia gitu loh. Jadi cinta dari kamu itu dianggap oleh pasangan kamu sebagai suplai energi bagi dianya gitu loh ya. Untuk beberapa memang ini orang sering sekali merasa dia itu kurang beruntung untuk urusan perasaan gitu ya. Nah, jadi apalagi ketika dia kehilangan kamu, berpisah dari kamu, hidupnya terasa di sini hampa banget gitu. Jadi ibaratnya pasangan kamu ini melihat hidupnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah gitu ya. Udahlah dari misalnya sektor lain itu banyak tantangan, dari urusan asmaranya bersama dengan kamu tuh juga ternyata tidak semulus yang dia harapkan gitu ya.
Namun ini posisinya dia masih mau ini main playing victim. Masih mau ini dia itu yang menyalah-nyalahkan bahwa perpisahan ini sebabnya karena kamu gagal sebagai pasangannya dia, karena kamu gagal untuk menenteramkan hatinya, meyakinkan dia bahwa ternyata kamu pun mencintai dia gitu. Ya. Dia bisa menyalahkan apapun gejolak badai batinnya dia, itu sebab musababnya adalah kamu, Leo. Nah, di sana. Dan yang bilang bahwa aku nggak bisa sendiri, sesungguhnya aku tuh nggak bisa hidup sendiri. Ketika aku kehilangan kamu, Leo, ini hidupku berantakan. Terasa aku ini kayak malunya ada gitu ya, merasa terbuangnya ada gitu. Hampa banget dia untuk urusan batin. Jadi ini bisa nangis, nggak tahu-tahu apa sebab gitu ya. Apalagi kalau dia mengingat kamu. Dan yang ianya kemungkinan untuk bisa kembali dengan kamu dirasakan oleh pasangan kamu ini sangat kecil sekali kemungkinannya. Sangat kecil sekali. Tapi dia berharap ini, kalau kamu itu masih punya rasa ke dia, oke lah kalian secara status sudah tidak bersama, tapi pasangan kamu ini masih berharap bahwa masih ada rasa cinta, rasa sayangnya kamu untuk dia. Masih kepingin dia memiliki itu gitu loh. Masih kepingin dia diyakinkan walaupun kalian sudah tidak bersama. Nah gitu ya. Dan ini gayanya kepingin buru-buru ada penggantinya kamu. Kepingin buru-buru banget ini. Nggak bisa dia kosong. Nggak bisa dia nih dibilang single gitu ya. Nggak sanggup dia kalau dia harus single panjang-panjang lama-lama. Nah gitu, maka ini nanti bisa begajulan ini ya, sembarangan untuk ngedeketin orang atau dideketin orang. Pencaharian haus akan cinta, meyakinkan bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk disayangi. Gitu. Dan posisi kali ini, dia itu walaupun dia yang ngejahatin kamu ya, tapi dia itu ndak sadar, masih belum sadar dia bahwa sebab musabab sebenarnya itu bukan hanya dari kamu aja, dari dia pun sangat berperan besar di situ. Gitu ya. Dia ini tidak bisa mentoleransi nih kalau kamu itu misalnya benar-benar menghilang dari hidupnya dia. Masih belum bisa dia di situ. Tapi dia pun kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa dia pun pernah membuat luka ke kamu. Gitu ya. Kalau dia yang ternyata mutusin kamu, kalau mari lihat ketika dia mutusin kamu, dia itu ada kepikiran apakah ini sudah tepat ya? Apakah ini udah pas ya? Aku meninggalkan dia. Masih posisi galau banget di sini. Tapi kalau untuk datang sama kamu, boleh jadi karena faktor ekonomi gitu ya. Dia malu datang ke kamu. Banyaklah yang dirasakan oleh pasangan kamu ini menjadi alasan untuk tidak buru-buru ngehubungin kamu. Nah gitu, faktor ekonomi atau faktor jarak gitu ya. Dia melihat juga kayaknya kamu sudah tidak memberikan harapan lagi ke dia. Nah jadi banyak yang negatif-negatif ya di pikirannya dia tentang hubungan kalian. Nah untuk posisi saat ini lebih memilih mencari cinta yang baru. Gitu. Walaupun nanti seperti Mari bilang bahwa nyuri-nyuri informasi, nyuri-nyuri tahu. Gitu. Walaupun tidak sering ya. Walaupun tidak sering di sini. Tanpa pun dia nyari-nyari tahu tentang bagaimana kamu saat ini,
dia menghadapi hatinya saja untuk menerima keadaan kalian tidak bersama, itu pun udah menjadi perkara yang sulit gitu ya. Masih berkecambuk banget di sini. Gitu. Ini masih posisi pahit sekali dia. Pahit sekali. Dan gak tahu nanti dia ini caranya untuk ngambil hati kamu kembali. Walaupun dia rindu sama kamu. Walaupun dia rindu adanya pelukan gitu ya. Adanya kecupan mesra. Walaupun dia rindu sama kamu. Ini agak kehilangan kepercayaan diri juga ada ya. Gitu. Lumayan lama nanti ini dia akan baik hatinya ke kamu. Agak lumayan lama. Ini bisa kayak hitungan 6 bulanan berikutnya, di situ baru bisa dia mulai ya, bisa dia mulai yang introspeksi dirinya dia. Itu paling cepat 6 bulan berikutnya. Kalaupun kalian ada komunikasi, yang tadi tuh Mari bilang ya, komunikasinya itu cenderung gak enak. Yang tadinya dia mungkin sosok seseorang yang lembut banget sama kamu, yang penyayang banget ke kamu. Kalau buru-buru kamu datang ke dia, itu dia bisa agak cuekin kamu gitu ya. Seolah-olah dia gak peduli kalau kamu itu datang ke dia. Ada keras kepalanya, keegoisan kanak-kanak ya, keegoisan kanak-kanak di sini. Nah, itu pun kalau kamu yang datang. Tapi kalau dia yang datang, ini nggak enak banget lah. Pokoknya nggak enak banget lah respon dia ke kamu. Ini bisa berubah jadi kejam ini. Gitu ya, seolah-olah dia tuh nggak pakai hatinya ke kamu. Tadi manas-manasin kamu, ini mau. Bukannya di sini dia memang ingin balas dendam secara langsung ke kamu, tapi dia biar aku buktikan kalau aku tuh bisa dapet gantinya kamu. Nah, tapi sebagian besar kalian ini ya akan digadohin, akan diributin ini sama pasangannya kamu. Udah kayak cacing kepanasan dia. Gitu. Aku nggak bahagia, kamu pun harus nggak bahagia. Sebenarnya dia ingin cintanya kamu, tapi caranya itu dia nggak pandai. Caranya itu dia nggak bisa. Kalau nggak dia diam banget, kayak es batu ke kamu, dia bisa panas, nggak tahu entah apa panasnya, ngamuk aja, gitu. Tadi Mari katakan sampai kayak yang ngerusak hidupnya kamu. Ini masih mau banget ini Leo. Aku nggak bahagia posisi sekarang, maka kamu pun nggak punya hak untuk bahagia. Nah, menurut dia kamu adalah salah seorang eksekutor, salah seorang yang berhak menentukan bagaimana hidupnya kamu juga. Nah gitu, ya. Apalagi kalau kalian ini posisinya masih baru-baru aja nih pisah, ya. Posisi baru-baru pisah, kamu tuh nggak bakalan bisa tenang, kamu tuh nggak bakalan jadi sosok yang indah ini di kepala pasangannya kamu. Rindu serindu-rindunya, marah nggak tahu-tahu ujung pangkalnya. Nah itu ya. Makanya tadi ugal-ugalan mencari seseorang yang mau nyayangin dia. Nah gitu. Jadi berat banget ya. Sesungguhnya perpisahan dengan kamu tuh berat banget. Jadi dia ini kayak yang heboh sendiri nih. Padahal mungkin kamu nggak ngapa-ngapain dia gitu ya. Kamu nggak coba pancing-pancing emosinya dia. Tapi dia ribet sendiri. Susah sendiri dia. Kalau dia yang mutusin kamu, menyesal dia ini. Tapi bisa jadi ya, karena keegoisannya dia takut dikatakan dia
buta cinta sama kamu. Ada harga diri yang harus dijaga di sini. Tapi lebih garis besarnya, dia nggak tahu cara mengakses kamu dengan baik itu seperti apa. Dia nggak tahu, gitu ya. Ketidaktahuannya dia yang membuat dia akan salah dalam bertingkah di hubungan kalian ini. Pergi menjauh dari kamu itu sulit. Dekat mencoba kembali berhubungan dengan kamu itu pun sulit. Memulai nol kembali dengan kamu atau memulai kembali hidup dari nol tanpa kamu itu pekerjaan yang berat bagi dia. Gitu ya. Tapi di sini kalau Mari lihat kayak merasa dia yang ditolak gitu loh. Kebanyakan di antara kalian mungkin kalian yang menolak orang ini. Entah kamu sadari ataupun enggak, ataupun itu hanya perasaan dia saja, ya baper-bapernya dia aja gitu. Tapi dia bilang bahwa ada kayak kamu tuh merasa tidak pantas dengan dia. Gitu ya. Terkadang dia kayak ngerasa bahwa aku bertepuk sebelah tangan di sini. Atau ketika dia pun paham kamu tuh cinta dan sayang ke dia, tapi dia juga ngerasa bahwa aku nggak layak. Aku kurang layak sesungguhnya dengan kamu. Karena beberapa di antara kalian ini datang dari dunia yang sangat berbeda ya. Mungkin usia yang sangat jauh berbeda, dia lebih tua jauh dari kamu, 10 tahun, 8 tahun, atau berapa tahun gitu ya. Atau dia melihat bahwa status sosialnya kalian berbeda, secara ekonomi juga barangkali berbeda. Untuk nyeimbangin kamu, menciptakan keharmonisan dengan kamu, nggak bisa dia. Kalaupun dia datang dengan cepet-cepet ke kamu harus mesti sabar banget ngadepin pasangan kamu ini. Posisi ruwet sendiri, ribet sendiri. Nah gitu ya. Kadang-kadang dia kayak mau nambah-nambahin bebannya dia untuk kamu. Nah ketika seseorang nambah-nambahin beban untuk diri sendiri, akhirnya capek gitu. Ketika dia capek, dia bisa nyalahin kamu. Dan dengan energi seperti ini bisa juga itu yang bilang, sekuat apapun aku berusaha untuk layak ke kamu, kayaknya aku akan selalu mendapatkan kegagalan di sini. Dari hubungan kamu bersama dengan dia nanti akan dapat satu kunci. Gimana caranya bikin hubungan itu akan berhasil. Tapi seiring waktu ya, seiring waktu berjalan. Kalau sekarang sih masih belum. Namun dia ini akan bisa lihat siapa kamu yang sesungguhnya, Leo. Tapi siapa kamu yang sesungguhnya itu dalam artian yang positif ya. Page of Pentacles di sini. Gitu. Dia ingin kamu tuh mau respect ke dia. Dia ingin kamu tuh nganggep dia itu pun seseorang yang luar biasa, yang pernah hadir datang ke hidupnya kamu. Gitu ya. Kalau apapun yang dia lakukan ke kamu ya, walaupun itu mungkin perbuatan yang gak enak, misalnya diam-diaman atau masih ngeblok kamu untuk saat ini, dia tuh mau ya kamu tuh Leo yang mikir bahwa dia bukan orang sembarangan gitu. Jadi ada kayak yang butuh penghormatan gitu ya. Tapi dia pun juga akan kayak gitu sama kamu. Nanti dia akan tahu, wah, Leo itu dari semua orang yang pernah hadir dalam hidupnya aku, Leo itu
beda. Ada sesuatu kualitas dari dirinya kamu itu yang nanti akan dia contoh. Akan dia contoh nanti. Nggak tahu entah dalam perbuatan kamu yang kayak gimana gitu ya. Tapi dia bilang, aku nanti mau kayak Leo itu. Aku nanti akan bikin seperti yang Leo bikin ke aku. Tapi yang positifnya. Bukan yang, oh aku ditinggalin Leo, oh atau aku ini nggak sukses dengan Leo, tak sakitin aja banyak-banyak orang. Enggak. Tapi, oh ya ini ada kualitas diri yang harus ditingkatkan ya, karena nyontek kamu. Nah, apa yang kamu lakukan ke dia tuh cukup indah bagi dia. Dan kayaknya kalau ini bisa diberikan ke orang, ini akan berikan nilai tambah bagi kepribadiannya dia di mata orang gitu. Nah, di sana ya, untuk beberapa hal, dia akan ucapkan terima kasih ke kamu. Entah dia sampaikan ataupun tidak. Tapi karena melihat bagaimana cara kamu bertingkah laku dalam hidup, gitu ya, itu menjadi sebuah pelajaran berharga bagi dia. Dan kemudian dia contoh itu, dan dia berterima kasih. Terima kasih Leo, kamu udah tunjukkan. Baiknya sebagai seorang manusia itu melakukan hal yang ini ya. Nah gitu. Tapi tadi mengambil hatinya kamu gitu ya, bertingkah lebih baik di hadapan kamu, walaupun dia mencoba untuk melakukannya, tapi hampir-hampir apa yang dia perbuat itu nggak kena ke kamu, nggak kamu sadari gitu. Nggak kamu notice, oh ini orang lagi butuh perhatian, oh ini orang lagi kangen sama aku gitu, oh ini orang mencoba untuk berbuat baik ke aku. Bisa-bisa di itu nggak nyampe ke hatinya kamu, nggak nyampe ke akalnya kamu. Nah di sana ya, jadi perkara yang berat. Walaupun kalian ini ceritanya sudah lama banget berpisah, udah hitungan tahun-tahunan berpisah, move on dari kamu itu masih belum ada pergerakan di sini. Tapi datang pun ke kamu belum tentu. Datang pun dia ke kamu gitu ya, coba-coba untuk bikin kamu tuh nyadar tentang dia, keliru. Kamu bisa-bisa nggak paham. Nah di situ, karena triknya dia itu pun agak kurang pas di sini. Mari lihat ya, alih-alih bikin kamu cinta, justru mungkin bisa bikin kamu gedek gitu. Atau bisa bikin, jadi gini, dalam diam pun kadang-kadang seseorang itu kepingin ditanyain kabar. Nah, dan itu banyak banget terjadi ya. Kalau aku ngediamin seseorang, harapannya adalah seseorang itu yang datang ngejar aku. Nah, Leo, kamu Leo mungkin yang nggak ngerti bahwa dia masih kepingin dihubungin gitu. Ya, kadar cintanya dia ke kamu saat ini tidak nampak karena masih banyak ini galaunya, gitu ya. Lebih banyak di sini kelihatannya tidak cinta karena lelah, gitu. Lebih ke arah situ. Tapi bukan berarti nggak ada cinta ya, jangan salah paham ya Leo ya. Tapi kan ini kan kartu tarot membaca tentang energi alam bawah sadar, energi yang teraktual gitu. Posisi sekarang ketika mengingat hubungan kalian, dia banyak nggak senengnya ketika mengingat. Tentu saja akhirnya cinta itu seperti tertutup gitu. Galau sekali. Lebih banyak di sini kelihatannya justru tidak cinta, tapi ini karena pengaruh keadaan ajanya ini, karena pengaruh kondisi aja ini, gitu ya. Oke.
Oke. Oh iya iya. Jadi kayak gini. Ini nanti pasangan kamu akan datang balik ke kamu. Akan hadir kembali dia ke hidupnya kamu. Cepat atau lambat dia akan datang. Gitu ya. Masa diam-diamannya kamu dan dia, ini nanti suatu saat akan dia akhiri. Hanya saja datangnya dia itu manis banget gitu ya. Bagus banget datangnya dia. Berubah nanti dia, ketika dia hadir di hadapan kamu, udah berubah 180 derajat. Namun motifnya dia datang ini, nah itu yang kayaknya harus kamu sedikit hati-hatiin. Gitu ya. Karena makin lama, ini lebih kayak rasa penasaran. Akankah kamu masih merespon dia? Sikap gagah-gagahannya dia nanti yang datang ke kamu. Tapi maksud dan tujuannya apa? Mau ngebenerin lagi kah rumah tangga ini? Atau mau ngajak kamu yang lebih serius lagi kah? Untuk sekarang, dengan siapapun kalian yang merasa resonate nanti, ini nanti kan pembuktiannya di depan sana kan? Atau ada sekelibat dari gambaran hubungan kalian yang udah Mari baca ini. Kalau Mari lihat ketika dia datang lagi ke kamu, ini bukan dengan energi yang mau lebih serius. Nah, itu ya. Bukan energi yang mau lebih serius. Gitu. Kalian bisa akan lebih dekat lagi nanti. Tapi ketika dia datang ke kamu, itu posisinya apakah dia, apakah kamu sebenarnya itu sudah punya pasangan nanti. Gitu ya. Dan dengan hadir dan kembalinya dia dalam hidupnya kamu, saya lihat itu justru lebih bawa vibe yang negatif ya. Lebih vibe-nya tuh, energinya yang negatif itu lebih ada di sana. Dan sebentar aja kalian kembali harmonis gitu ya. Hitungan, nggak sempat ini hitungan bulan-bulanan, bahkan setahun gitu, nggak sempat. Hitungan minggu aja tuh. Hitungan minggu, baik-baik aja. Ada sekitar kita katakanlah 5 minggu atau 8 minggu. 8 minggu itu berapa bulan itu? Nah gitu ya. Yang energi nampaknya hitungan minggu di sini 5 minggu atau 8 minggu. Nah, itu harmonis di awal-awal. Tapi kemudian kalian argumen lagi di sini. Kalian ribut lagi di sini. Gitu. Kalau kamu menunjukkan pembacaan ini kepada suaminya kamu atau kepada istrinya kamu atau kepada seseorang yang menjanjikan pernikahan dengan kamu, kayaknya nggak nyampe. Energi dia tuh nggak nyampe. Energi kalian tidak nyampe. Karena untuk memberikan sesuatu kepastian kepada kamu, kemudian berinvestasi dalam hubungan kalian ini, dia sebenarnya nggak mau. Nah gitu ya. Jadi kamu jangan yang baper kalau orang yang kamu tujukan ini mencoba untuk datang lagi ke kamu gitu ya. Jangan dulu buru-buru baper. Bisa jadi itu karena keadaan kondisinya dia yang lebih baik daripada kemarin-kemarin hari. Sebenarnya dia sudah bisa menerima bahwa kamu dan dia tidak bisa bersama lagi gitu ya. Pokoknya dalam keadaan lagi percaya dirinya dia, baru nanti dia datang ke kamu. Dan dia yang duluan datang. Dia yang duluan komunikasi.
Entah bagaimana caranya, tapi dia yang datang ke kamu. Gitu ya. Ini bukan kamu yang mancing-mancing supaya misalnya kamu melakukan sesuatu biar dia notice kamu tuh kangen dan rindu sama dia, enggak. Tapi dia yang langsung hadir gitu loh. Chatting kamu atau telepon kamu langsung. Gitu ya. Nanti dia, ketika dia datang, kamu nanya, sebenarnya maksudnya kamu nih datang ke aku apa? Misalnya gitu kamu tanya ya Leo ya. Di situ dia bisa bohong. Di situ dia bisa bohong. Itu ya. Bisa nggak jujur nanti dia mau nyampein apa maksud dan tujuan dia ke kamu. Namun ya itu tadi, itu hanya akan menjadi pertemuan yang sebentar saja. Pertemuan yang kemungkinan besar masih belum bisa bersama. Karena tadi mari lihat, ketika dia datang ini, salah satu di antara kalian sudah punya pasangan. Bisa jadi ini kamu nanti yang nolak dia gitu ya. Bisa jadi nanti kamu yang akan agak ngeblok dirinya kamu dari dia. Justru kamu agak kurang seneng kalau dia ini datang lagi di hidupnya kamu. Nanti dia datang bisa dengan gaya-gaya tebar pesona ke kamu. Gitu loh. Ya memang lagian dia masih sedang dalam keadaan merasa dia sedang luar biasa tadi gitu ya. Dan mari lihat, kebanyakan kalian yang mematahkan gitu loh. Kalian yang mematahkan hubungan ini. Kamu nggak mau gitu. Atau ketika dia yang sudah punya pasangan, dia datang lagi ke kamu. Terus dia ini akan bilang bahwa dia sudah punya pasangan dan kamu bisa di situ juga sakit hati, kamu kesel. Yang jelasnya kalau dia datang, kamu tuh posisinya kesel banget gitu. Enggak, kamu sambut dia dengan sorak-sorai bergembira ini. Gitu ya. Kesel kamu nanti. Dan kemungkinan juga ini ada kamu yang nyakitin dia kembali gitu. Tadi kan dia kan ngerasa kamu yang nyakitin dia, walaupun mungkin dia di situ playing victim. Tapi nanti dia patah hati berikutnya gitu. Bisa-bisa di situ ya. Siapapun orang kamu pikirkan ini, dia akan kembali patah hati lagi, dan kali ini bisa patah hatinya itu lebih nyata daripada yang sekarang emosi yang dia rasakan. Nah, di sana ya, dia mencoba membuka peluang dengan kamu, kemudian di situ tidak lama karena kelihatannya kamu juga agak culas-culas ke dia ya. Agak gedek aja kamu dalam keadaan kondisi sudah sekian lama baru kamu datang. Kemana aja lo selama ini? Mungkin kayak gitu ujar-ujarnya kamu dalam dirinya kamu gitu ya. Dia ngejar kamu ini pun nggak lama. Tadi Mari bilang hanya hitungan sebentar aja dia ngejarnya kamu. Dan tadi dia yang bohong itu ada memang satu sisi ingin memanfaatkan keadaan. Gitu ya. Misalnya ketika dia datang, tiba-tiba dia bilang bahwa ini terutama untuk cowok, tapi sorry ya, ini bukan maksudnya Mari untuk mendeskripsikan laki-laki ya, sorry. Tapi ini energinya energi maskulin gitu. Siapapun di antara kalian yang merasa lebih maskulin dalam hubungan ini, ya walaupun kamu tuh cewek, energi maskulin dan feminim itu tetap akan ada dalam dirinya kita gitu ya. Jadi ingat-ingat dulu siapa yang lebih berperan aktif, yang punya power dalam hubungan kalian ini. Dia itu akan datang bilangnya tuh rindu, padahal dia sedang cek-cek ombak di situ ya. Tes ombak dia di situ. Uji-uji cobanya kamu.
masih belum akan mulus hubungan kalian ini. Kalaupun dia datang, ini besar kemungkinan dia hadir ya, karena ini kan masih ke arah sebelah kiri dia. Besar kemungkinan dia akan hadir. Ketika dia hadir, dia tuh posisinya sudah move on. Dan kembali dia nanti akan stuck lagi oleh sebab dirimu Leo. Gitu ya. Stuck lagi dia, sakit hati lagi dia gara-gara kamu. Dan kali ini boleh bukan hanya sekedar perasaan bapernya aja, playing victimnya aja, tapi memang kamu agak keras berkata-kata ke dia, bertingkah laku ke dia gitu. Oke ya, kita lihat dulu. Ini pembacaannya cocok untuk kamu dengan inisial atau zodiak apa. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisial pasangannya kamu, zodiaknya kamu atau zodiaknya pasangan kamu. Bisa-bisa aja ya. Oke, baik, kita lihat dulu. Ini inisial S, R, W, W ya, Wendy. Ini Y, Yanto. Ini U. Kemudian ini ada X, ada B, K. Kemudian ada ini C ya, vitamin C gitu. Ini ada Q. Kemudian ada E, M, T, H, dan yang terakhir ini ada inisial N. Oke. Kemudian ini zodiaknya ada Gemini, ada ini Capricorn, kemudian ini Taurus. Itu Capricorn ada 2 ya. Kemudian ini lagi-lagi Taurus, Capricorn. Wah, banyak banget Capricornnya. Oh, ini ada Virgo 1 ya. Ini Virgo. Nah, itu zodiaknya ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.